Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Banteng akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila yang berjudul Implementasi Pancasila Masa Reformasi. Ini adalah anggota dari kelompok kami, ada Muhammad Nurul Huda, Yorda Adnan, Muhammad Dafa Satrio Derajat, Muhammad Fakri Febriawan, Mujtahidul Haqmahyunda, dan Hibar Taufikur Rahman. Oke, sekarang kita masuk ke latar belakang. Latar belakang. Bangsa Indonesia mempunyai sebuah ideologi yang dikenal dengan Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu panca yang artinya 5, dan sila yang artinya batu sendi atau dasar. Jadi, Pancasila adalah sebuah dasar yang memiliki 5 unsur. Pancasila sebagai paradigma dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka acuan berpikir, pola acuan berpikir, atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah atau tujuan dalam berbagai bidang kehidupan. Implementasi Pancasila dalam berbagai kehidupan diantaranya pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan hukum, supremasi hukum dalam perspektif pengembangan HAM, pengembangan sosial politik, pengembangan ekonomi, pengembangan kebudayaan bangsa, pembangunan pertahanan, dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebagai titik tolak memahami asal mula Pancasila. Lalu, reformasi ialah perubahan mendasar atas paradigma baru atau landasan berpikir baru yang dijiwai pandangan keterbukaan dan transparansi. Masa reformasi di Indonesia dimulai pasca Presiden Soeharto mengundurkan diri, yaitu pada pertengahan tahun 1998 sampai saat ini. Adapun tujuan dari presentasi kali ini ialah yang pertama, untuk memahami apa itu reformasi. Yang kedua, untuk mengetahui perjalanan Pancasila pada masa reformasi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui peran Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan iptek pada masa reformasi. Baik, kita akan masuk kepada pengertian reformasi. Reformasi dapat diterjemahkan dengan pemaknaan upaya yang dilakukan untuk menjadikan pemerintahan lebih baik lagi dari sebelumnya. Seperti halnya oleh para ahli, Sedar Mayanti, yang mengatakan bahwa reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, konferensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik, good governance. Wijaya juga mengatakan bahwa reformasi adalah suatu usaha yang dimaksud agar praktik-praktik politik, pemerintah, ekonomi, dan sosial budaya yang dianggap oleh masyarakat tidak sesuai dan tidak selaras dengan kepentingan masyarakat dan aspirasi masyarakat, diubah atau ditata ulang agar menjadi lebih sesuai dan lebih selaras, atau sosio-reformasi. Kemudian, Prasojo pun mengatakan bahwa reformasi merujuk pada upaya yang dikehendaki atau intended change dalam suatu kerangka kerja yang jelas dan terarah. Oleh karena itu, persyaratan keberhasilan reformasi adalah eksistensi peta jalan atau roadmap menuju suatu kondisi, status, dan tujuan yang ditetapkan sejak awal beserta indikator keberhasilannya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa reformasi merupakan perubahan yang di dalamnya terdapat upaya untuk menjadikan pemerintahan menjadi lebih baik sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang baik berarti fokus dari reformasi itu sendiri adalah birokrasi, karena birokrasi merupakan badan penyelenggara urusan negara. Sehingga untuk mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik, berarti harus dilakukannya reformasi pada badan birokrasi. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila pada masa reformasi. Sebelum saya menjelaskan Pancasila pada masa reformasi, saya akan menjelaskan pengertian reformasi terlebih dahulu. Reformasi adalah memelihara segala yang sudah baik dari kinerja bangsa dan negara di masa lampau, mengoreksi segala kekurangan,
dan memperbarui untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang. Lalu, mengapa Pancasila di masa reformasi ini bisa muncul? Yaitu pertama diawali oleh runtuhnya Orde Lama dan Orde Baru. Lalu, mengapa Orde Baru dan Orde Lama tidak berjalan lancar? Ini disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan membawa masa Orde Baru dan Orde Lama menjadi runtuh dan tidak stabil. Dapat dilihat pada Orde Baru bahwa terjadinya krisis ekonomi, politik, dan kepemimpinan. Dengan adanya krisis tersebut, maka tokoh-tokoh bangsa dan mahasiswa pun turut turun tangan dan melakukan demo untuk menuntut agar Soeharto diturunkan dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh B.J. Habibie. Lalu, bagaimana Pancasila pada masa reformasi? Pancasila pada masa reformasi sebagai salah satu upaya untuk menata, memperbaiki, dan memperbarui sebagai realisasi kedinamisan dan keterbukaan Pancasila dalam kebijaksanaan serta Pancasila harus bisa mengantisipasi perkembangan zaman, terutama perkembangan dinamika aspirasi rakyat. Akan tetapi, Pancasila pada era reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru, yaitu tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau kita bisa sebut KKN, yang sampai hari ini tidak ada habisnya. Pada masa ini, korupsi benar-benar merajalela. Para pejabat negara melakukan korupsi sudah tidak malu-malu lagi. Mereka justru merasa bangga ditunjukkan saat pejabat itu keluar dari gedung KPK dengan melambaikan tangan serta tersenyum seperti artis yang baru terkenal. Selain itu, globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena semakin lama ideologi Pancasila semakin tergerus oleh liberalisme, kapitalisme, apalagi tantangan pada saat ini bersifat terbuka, bebas, dan nyata. Pada era reformasi, seruan dan tuntutan rakyat terhadap perubahan politik sudah merupakan suatu keharusan. Karena proses reformasi yang melakukan penataan kembali tidak mungkin sukses tanpa melakukan perubahan terhadap bidang politik. Agenda yang secara konkret ingin direformasi adalah demokrasi dan kedaulatan rakyat yang cenderung dibatasi pada era Orde Baru. Nah, indikasi adanya pembatasan demokrasi dan kedaulatan rakyat tuh diantaranya ada keanggotaan MPR pada era Orba. Nah, khususnya dari utusan golongan dan utusan daerah. Jadi, MPR tidak dipilih oleh rakyat melainkan diangkat oleh presiden. Terus juga ada pada era Orba, peserta pemilu hanya dibatasi 3 peserta, yaitu PPP, Golkar, dan PDI, yang diwajibkan menggunakan azas tunggal Pancasila sehingga otomatis akan mematikan proses demokratisasi dalam negara. Ada juga setiap upaya kritik, aspirasi, serta koreksi dari unsur infrastruktur dalam masyarakat akan divonis bertentangan dengan ideologi Pancasila, sehingga Pancasila diperalat untuk mempertahankan kekuasaan penguasa pada saat itu. Nah, maka dari itu, dimulailah sebuah langkah awal reformasi politik. Salah satu yaitu yang pertama ada Sidang Istimewa MPR tahun 1999 mencabut P4 dan asal tunggal Pancasila tersebut dan mengembalikan kedudukan yang sebenarnya, yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan juga UU nomor 2 tahun 1999 tentang partai politik memiliki jiwa lebih demokratis dan memberikan keleluasan untuk menyalurkan aspirasinya. Sementara itu, sistem pemilu juga berganti pada era reformasi ini. Mulai tahun 2004, dilakukan pemilu yang demokratis. Pemilu 2004 adalah pemilu dengan sistem baru. Pemilu tersebut tidak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota, tetapi juga untuk memilih DPD. Presiden dan wakil presiden juga dipilih oleh rakyat. Pemilu DPR atau DPRD dan pemilu DPD menggunakan sistem berbeda.
Pemilihan DPR atau DPRD menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Sedangkan pemilu anggota DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Mungkin itu hanya itu dari implementasi Pancasila di bidang politik, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Istilah ekonomi Pancasila muncul dalam suatu artikel Dr. Emil Salim pada tahun 1967. Kemudian dijelaskan kembali pada tahun 1979 tentang apa itu ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi setelah mengalami pergerakan seperti bandu jam dari kiri ke kanan hingga mencapai titik keseimbangan. Di dalam dunia ekonomi, terdapat istilah yang terkuat yang menang. Prinsip itu tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik berdasar pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Di samping itu, dapat mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Sistem ekonomi Indonesia mendasar atas kekeluargaan seluruh bangsa. Ekonomi seperti ini yang dinamakan dengan ekonomi Pancasila. Menurut Mubiarto, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan yang pertama A. Nilai ketuhanan, yaitu diharapkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam bidang ekonomi mencakup sila ketuhanan, yaitu mempertimbangkan rasa moral serta sifat-sifat sistem moral ekonomi Indonesia itu telah melandasi atau menjadi pedoman perilaku ekonomi perorangan, kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini diharapkan ada semangat pembangunan ekonomi tanpa ada diskriminasi antara pemodal besar dan pemodal kecil. Kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial sesuai asas-asas kemanusiaan, semangat kekeluargaan, cinta mencintai, tenggang rasa. Bila sudah merata pada seluruh anggota masyarakat, akan menjelma menjadi semangat solidaritas sosial. Ketiga, persatuan Indonesia, yaitu kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Semangat nasionalisme di bidang ekonomi selalu menjiwai bangsa Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu koperasi merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama kekeluargaan. Kita mengenal 3 pelaku utama, yaitu koperasi, usaha negara, dan usaha swasta. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya keseimbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Implementasi Pancasila dalam bidang iptek pada dasarnya yaitu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, dan pengembangan iptek, sehingga dalam realisasinya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita pelajari, yang kita kembangkan, dan yang kita manfaatkan akan berdampak baik bagi masyarakat luas. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelima, nilai tersebut saling berintegrasi membentuk suatu karakter individu yang dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang sadar akan ketuhanan, adab dan budi pekerti, kesatuan dan persatuan bangsa, kemusyawaratan, dan keadilan sosial dalam mengelola sumber daya iptek. Sehingga, manfaat iptek tidak hanya dirasakan oleh kita-kita saja yang memang dekat dengan teknologi. Namun, bagi semua kalangan masyarakat juga dapat merasakannya. Kita sebagai mahasiswa tentu harus mengimplementasikan
nilai-nilai tersebut dalam proses pembelajaran, riset, brainstorming, dan lain-lain. Agar kita sebagai orang yang dekat dengan teknologi dapat menjadi agen perubahan untuk masyarakat dalam mengembangkan dan mengelola iptek yang berlandaskan Pancasila.